Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi Matematika Peringatan kelas 12 IPA ya. Yang pada kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi nilai limit pada kehidupan sehari-hari. Manakah kamu mendengar tentang prinsip ekonomi? Ya, biasanya sih pada tahun-tahun 80-an ya sudah pernah dikatakan bahwa kalau prinsip ekonomi itu adalah menggunakan modal pengorbanan ya sekecil-kecilnya minimum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau maksimum. Prinsip tersebut sering digunakan oleh berbagai perusahaan yaitu menggunakan biaya produksi menjadi sekecil mungkin agar memperoleh keuntungan maksimum. Penentuan biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum tersebut dalam matematika merupakan salah satu contoh masalah. Nah, selanjutnya laju perubahan sesaat nilai fungsi. Jadi pada saat ada sesuatu saat ya pada saat tanya X sekian, nah berapa kira-kira biaya produksinya? Biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum akan dicari pada saat laju perubahan biaya produksi sama dengan 0. Kecepatan ya, nah, biasanya laju itu kecepatan. Masalah sehari-hari yang berkaitan laju perubahan sesaat nilai tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep limit. Nah, kita lihat dulu. Limit juga dapat digunakan mencari garis singgung. Jadi kalau garis singgungnya di situ adalah 0, maka itulah titik maksimalnya. Limit juga dapat digunakan untuk mencari garis singgung suatu kurva di suatu titik tertentu. Selain itu, konsep limit dapat digunakan untuk menghitung pendekatan nilai di suatu titik atau masalah-masalah yang tidak mungkin mencapai nilai ideal, tapi hanya mendekati saja sedekat mungkin. Ya. Misalnya, nah, contoh ini kuota internet 2 giga. Ternyata pada saat pemakaiannya tidak sampai 2 giga. Ya, itu salah satu penerapan limit. Ya. Mari mengenal penerapan limit dalam kehidupan sehari melalui topik ini. Pemahaman konsep limit fungsi di suatu titik dan kekontinuan fungsi merupakan dasar untuk memahami konsep aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kamu harus menguasai kedua topik tersebut. Ya. Kita dulu melihat itu laju perubahan sesaat nilai fungsi ya. Perhatikan grafik pada gambar berikut ini. Nah, ini ada pada titik C dengan FC. Jadi kita hanya mendekati di titik C, FC dengan bentuk C tambah H, FC tambah H. Jadi antara C dengan C tambah H ini ada sedikit beda H, artinya mendekati C. Kalau hanya mendekati 0, maka FC-nya juga begitu ya, mendekati FC. C tambah H mendekati FC. Jika diketahui dua titik, misalnya X1 dan Y1, X2, Y2, laju perubahan rata-rata nilai fungsi disebutkan sebagai perubahan nilai fungsi Y terhadap fungsi X. Jadi Y-nya berubah atau bisa dikatakan FC tambah H-nya di sini berubah. Nah, ini maka nilai X-nya juga berubah. C tambah H, FC tambah H. Ini FC, C, FC, kemudian C tambah H dengan FC tambah H. Nah, di sini pada titik B. Nah, perhatikan pada gambar tadi, dari gambar diketahui bahwa X1-nya sama dengan C, X2-nya C tambah H, Y1-nya FC, Y2-nya sama dengan FC tambah H. Dengan demikian laju perubahan nilai rata-rata fungsi tersebut adalah laju perubahan. Ya. Biasanya kalau laju perubahan, misalnya kalau kecepatan adalah jarak per waktu, ya kecepatan itu. Nah, di sini delta Y per delta X. Jadi FC tambah H kurang FC per C tambah H dikurang C. Sama dengan FC kurang C tambah H dikurang FC dikali H. Ya. Nah, jika H mendekati 0, maka A tambahnya akan menghimpit di C. Dengan demikian diperoleh laju perubahan sesaat nilai fungsi Y sama dengan Fx itu di C. Nah, ini kita lihat limit H menuju 0, Fc ditambah H dikurang Fc per C tambah H kurang C, itu bisa ditulis atau disederhanakan menjadi F dalam kurung C tambah H dikurang Fc per H, di mana H mendekati 0. Secara umum dapat ditulis sebagai limit H mendekati 0, Fx tambah H dikurang Fx per H. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh cara perhitungannya.
Nah, contohnya jika diketahui fx sama dengan 5x kuadrat, maka tentukan laju perubahan fungsi di x sama dengan 2. Penyelesaian. Diketahui fx sama dengan 5x kuadrat, laju perubahan fungsi di x sama dengan 2 diperoleh dengan mengganti x dengan 2 pada rumus laju perubahan fungsi sebagai berikut. Kita lihat ya, limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Limit f2 tambah h dikurang f2 h menuju 0. Nah, kan fungsinya 5x kuadrat, berarti di sini tulis 5 dalam kurung 2 tambah h maka 2 dikurang f2, berarti 5 dikali 2 pangkat 2 per h. Ini setelah diuraikan menjadi 4 ditambah 4h ditambah h kuadrat dikurang 20 per h. 20 hilang ya, 5 kali 4 20 hilang, 5 kali 4h 20h, 5 kali h kuadrat 5h kuadrat, jadi 20-nya hilang per h. Karena di sini hanya bisa keluarkan satu ini ya, hanya dengan ini satu, maka didapatkan limit 20 ditambah 5h. Masukkan h sama dengan 0, hasilnya adalah 20. Jadi pada saat x sama dengan 2, maka hasil dari fungsi tersebut adalah 20. Jadi nilai sesaat ya di x sama dengan 2, maka nilai fungsinya adalah 20. Meskipun ini dikatakan mendekati ya, mendekati. Tapi kenyataannya ternyata nilainya sama. Pada saat tidak didekati langsung saja disubstitusi. Nah, sekarang kita lihat contoh aplikasi limit dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia ekonomi. Nah, ini contohnya, pendapatan seorang pedagang tahu dari hasil produksi X kilogram dinyatakan oleh Rx sama dengan 0,5x dikurang 0,002x. Nah, di sini ya X kuadrat ya, X kuadrat di sini. Laju perubahan sesat dari pendapatan tersebut untuk X sama dengan 100 adalah, langsung diketahui Rx adalah 0,5x kurang 0,002x kuadrat ini ya, kuadrat di sini. Misalkan fx sama dengan Rx, laju perubahan x 100 dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, kita cari limitnya dia. Limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. So, limit h menuju 0 Rx tambah h dikurang Rx per h. Nah, kemudian tadi sudah disamakan fx sama dengan Rx, maka Rx tambah h bisa diganti menjadi 0,5 dikali 100 tambah h dikurang 0,02 kali 100 tambah h pangkat 2 dikurang 0,5 kali 100 dikurang 0,002 kali 100 pangkat 2. Diuraikan 50 tambah 0,5 h kurang 0,02 dikali 10.000 ditambah 200 h ditambah h kuadrat dikurang 0,5 kali 100 dikurang 0,002 dikali 10.000. Hasilnya adalah 50 tambah 0,5h dikurang 20 ya. 20 dikurang 0,4 0,02h kuadrat. Dari sini ya 0,02 kali 10.000 dapatnya ini. Kemudian ini 0,2 kali 200 hasilnya 0,h ini kali kuadrat menjadi 0,02h kuadrat dikurang 50 dikurang 20 ya. 0,5 kali 100 20, 0,02 kali 10.000 hasilnya 20. Setelah kita kurangkan, nah 30 hilang, 0,1h ditambah 0,002h kuadrat masih ada. Jadi hasil terakhirnya adalah 0,1h dikurang 0,002h kuadrat per h. Nah, h bisa dikeluarkan, ya di sini dimatikan, dapatlah limit 0,01 kurang 0,002h, hanya diganti menjadi 0, hasilnya adalah 0,1. Jadi hasilnya adalah 0,1 pada X sama dengan 100. Jadi laju perubahan saat X sama dengan 100 adalah 0,1. Nah, selanjutnya sebuah perusahaan distributor laptop memperkirakan keuntungan dalam jutaan rupiah untuk penjualan model tertentu adalah CX sama dengan 5X kurang 0,004X kuadrat. Dengan X adalah banyaknya laptop yang dijual. Berapakah tingkat penjualan perusahaan tersebut agar keuntungannya maksimum? Nah, seperti tadi katakan, kalau keuntungannya maksimum itu berarti dia pada saat gradiennya sama dengan 0. Untuk mencari gradiennya, cari limitnya. Diketahui CX sama dengan 5X kurang 0,004 kali X kuadrat. Bebas besar laju perubahan penjualan terhadap banyaknya laptop adalah, masukkan lagi di fungsi ya, CX tambah H kurang CX per H, H 0. 5x tambah H 0,04x tambah H pangkat 2 kurang 5x kurang 0,004 kali X kuadrat per H. Setelah diuraikan
Nah, kita uraikannya 5 kali X 5X, 5 kali H 5H. 0,004 kali X kuadrat, dan ini 0,004 X kuadrat. 0,004 kali 2X H menjadi 0,008 XH. Itu juga 0,004 kali H kuadrat dapat H kuadrat. 5X minus ini jadi plus 0,04 X kuadrat. Jadi 5X nya habis, 0,04 X nya juga habis kuadrat ya. Tinggal 5H kurang 0,008 XH kurang 0,004 H kuadrat. Keluarkan H-nya. Jadi tinggal 5 kurang 0,008 X kurang 0,004 H. Hasilnya limitnya setelah dimatikan H-nya, hasilnya adalah 5 kurang 0,008 X kurang 0,00504 H. Masukkan H sama dengan 0, didapatlah hasil akhir 5 kurang 0,008 X. Nah, keuntungan maksimum diperoleh ketika laju perubahan sama dengan 0, laju perubahan sama dengan 0 atau gradiennya sama dengan 0 adalah fx tambah kurang per h sama dengan 0, maka 5 kurang 0,08 x sama dengan 0, x yang didapat adalah 625 buah. Jadi jumlah keuntungan maksimum penjualan laptop itu pada saat jumlah laptop yang dijual adalah 625 buah. Jadi tingkat penjualan agar keuntungan maksimum adalah 625 buah laptop. Nah, selanjutnya selain fungsi Cx sama dengan 5x kurang 0,02 x kuadrat, jadi x kuadrat sini ya, ditambah 0,002 x pangkat 3 merupakan fungsi biaya produksi barang dalam dolar suatu perusahaan. Jika x adalah banyaknya barang yang diproduksi untuk setiap fungsi biaya yang diberikan, maka coba tentukan tingkat produksi dalam dolar agar biaya produksi minimum, kemudian tentukan biaya produksi dalam dolar pada nilai tersebut. Nah, diketahui pangkat fungsinya adalah Cx sama dengan 5x kurang 0,06 x kuadrat ditambah 0,00002 x pangkat 3. Jadi di sini pangkat 3 ya, bukan x kali 3. Pangkat 3 di sini juga bukan x kali 2, di sini kuadrat. Pertama-tama adalah tentukan laju biaya produksi barang tersebut dengan cara seperti berikut. Nah, ini dikasih masuk limitnya ya. Fungsi seperti tadi 5 kali x tambah h dikurang 0,06 x tambah h kuadrat dikali 0,00 x tambah pangkat 3. Begitu buat dibawa di belakangnya 5x kurang 0,006 x kuadrat tambah 0,0002 x pangkat 3 per h. Setelah diuraikan hasil uraiannya adalah 5x tambah 5h dikurang 0,06 x kuadrat tambah 2x tambah h kuadrat ditambah 0,0002 x pangkat 3 ya, x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h tambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3 dikurang 5x tambah 0,006 x kuadrat kurang 0,002 x pangkat 3. Uraikan, matikan yang bisa dimatikan, 5x nya bisa hilang, kemudian 0,06 x kuadratnya juga bisa hilang, dan kemudian 0,002 x pangkat 3 juga bisa hilang, sehingga persamaan yang bisa terbentuk terakhir adalah 5h dikurang 0,12 xh dikurang 0,006 h kuadrat ditambah 0,00 x kuadrat h ditambah 0,006 x h kuadrat ditambah 0,002 h pangkat 3. Keluarkan h-nya seperti tadi, tinggal sisanya adalah 5 kurang 0,12 x dikurang 0,006 h ditambah 0,006 x kuadrat ditambah 0,006 x h ditambah 0,0002 h kuadrat. Setelah kita masukkan h sama dengan 0, ternyata persamaan yang tercipta adalah 5 kurang 0,12 x ditambah 0,0006 x kuadrat. Nah, misalkan laju besar penjualan produksi terhadap dinyatakan seperti ini ya tadi ya, x kuadrat. Fungsi R merupakan fungsi kuadrat dalam A-nya 0,006, B-nya 0,12, min 0,12 dan C dengan 5. Nah, ingat kalau misalnya ada grafik ya fungsi minimum, maka gradien pada saat itu juga harus sama dengan 0 karena dia paling bawah ya, untuk bentuk fungsi kuadrat. Jadi suatu fungsi kuadrat dapat mencapai nilai minimum ketika, ini sudah pernah kita bahas ya, pada saat X sama dengan min B per 2A, min 0,12 per 2 kali A nya 0,006, berarti 0,12 per 0,0012, karena di sini minus, min diminkan menjadi plus ya, akhirnya adalah hasilnya adalah 100.
Disubstitusikan X sama dengan 100 pada persamaan CX, maka diperoleh biaya produksi minimum adalah 5 kali 100 dikurang 0,06 kali 100 pangkat 2 ditambah 0,00002 X atau 100 pangkat 3. Hasilnya adalah 500 dikurang 600 ditambah 200, hasilnya adalah 100. C100 ya, 500 namun min berarti hasilnya 100. Jadi tingkat produksi barang sebanyak 100 ton akan mencapai biaya produksi minimum yaitu sebesar $100. Jadi bisa dikatakan satu barang ongkosnya itu adalah $1. Jadi banyaknya barang 100, maka biaya minimumnya adalah $100. Terima kasih. Kira sampai di sini dulu materi aplikasi limit pada kehidupan sehari-hari, khususnya untuk bidang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.